Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom para mandirian yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan penuh berkat Tuhan dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Radiatul Segalahi. Saya senang diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan untuk kita semua pada saat ini. Tema kita hari ini berbicara tentang manusia baru yang diambil dari Efesus pasalnya yang keempat ayat yang ke-17 sampai 32. Untuk menghemat waktu saya tidak membacakan semua ayat ini, namun Bapak Ibu mandiri dikasih Tuhan boleh membacanya sendiri. Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 32 ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, karena Paulus mendengar ada banyak jemaat Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, tetapi mereka masih hidup dengan manusia lama, dengan kebiasaan lama mereka, yaitu dosa, keserakahan, perzinahan, dan dosa-dosa lainnya. Sebagai hamba Tuhan, Paulus merasa perlu mengingatkan dan menegaskan kembali jemaat yang ada di Efesus untuk meninggalkan kehidupan lama mereka, karena itu membawa kebinasaan kepada mereka, dan memastikan semua jemaat Tuhan untuk hidup dalam kehidupan baru yang mereka terima di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keadaan yang terjadi di Efesus saat itu hampir sama dengan keadaan yang sedang kita alami pada saat ini, di mana pada saat ini kita mengalami pandemi COVID-19 yang telah merubah tatanan kehidupan manusia, yang telah merubah sendi-sendi kehidupan manusia, yang telah merubah sosial manusia, baik secara agama, budaya, politik, dan sosial. Dengan keadaan sekarang ini, kita tidak bisa lagi hidup dengan kehidupan lama kita. Kita tidak bisa lagi hidup dengan manusia lama kita. Sebab kalau kita tetap hidup dengan kebiasaan dan manusia lama kita, kita sedang menuju kebinasaan. Oleh sebab itu pemerintah telah mengambil sebuah keputusan untuk seluruh bangsa Indonesia untuk memulai kehidupan baru yang disebut dengan new normal life, yang berbeda dengan kehidupan kita sebelumnya. Ada 3 poin penting yang diambil pemerintah dalam menjalankan kehidupan baru yang akan kita jalani hari-hari ke depan. Yang pertama adalah memakai masker setiap kita beraktivitas di luar rumah. Yang kedua adalah mencuci tangan sesering mungkin. Yang ketiga adalah social distancing. Kebijakan ini diambil pemerintah dengan tujuan untuk melindungi kita semua dari kebinasaan, melindungi keluarga kita, melindungi anak cucu kita dari kebinasaan oleh pandemi COVID-19. 3 hal penting ini diambil pemerintah dari segi kesehatan, melindungi tubuh kita dari penyakit COVID-19. Tetapi kita bisa memaknai 3 hal penting ini secara teologis untuk menjaga kesehatan rohani kita. Nah, inilah Bapak Ibu mandirian yang kami kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang akan saya bagikan kepada kita semua, makna teologis dari keputusan pemerintah, yaitu protokol kesehatan yang harus kita jalani dalam kehidupan kita ke depannya. Yang pertama, memakai masker. Selain memutus rantai
penyebaran COVID-19, masker juga bermakna untuk mengajar kita sedikit berbicara, banyak mendengar. Di Efesus pasal keempat ayat yang ke-25, 29 dan 31 jelas disebutkan di sana sebagai berikut. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Dengan memakai masker berarti kita mengurangi kita untuk banyak berbicara, tetapi banyak mendengar. Masker mengajar kita lebih sedikit berbicara, banyak mendengar. Masker mengajar kita untuk menjaga mulut kita, untuk berbicara yang kotor, berbicara dusta, berbicara fitnah dan gosip yang selama ini kita kerjakan dalam kehidupan lama kita. Artinya di situ masker juga bisa memutus penyebaran gosip, penyebaran fitnah, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang melemahkan orang lain, bisa diputus dengan mengurangi kita berbicara. Mandirian sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan kondisi sekarang ini, dengan memakai masker, tidak mungkin kita banyak berbicara, karena banyak berbicara dengan memakai masker akan menyebabkan kita sesak napas. Di sini Rasul Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Efesus untuk menjaga mulut kita, membuang dusta, membuang segala fitnah, membuang segala gosip. Tetapi hendaklah perkataan yang keluar dari mulut kita, yaitu perkataan yang membangun, yang menguatkan, dan yang mendidik dan memberkati banyak orang. Yang kedua, mencuci tangan sesering mungkin. Selain makna kesehatan untuk membasmi kuman yang ada di tangan untuk masuk ke dalam tubuh, juga bermakna teologis yang berarti menyucikan tangan dari segala dosa, dari segala perbuatan dosa, yang mengajar kita untuk bekerja keras, melakukan kebaikan lewat tangan kita. Kita melihat dalam pasal yang keempat, kita Efesus tadi, di ayatnya yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dengan mencuci tangan, tangan yang bersih, tangan yang suci, tangan yang bebas dari dosa, akan mengerjakan hal-hal yang baik dan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita bisa bekerja menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita bagikan kepada orang lain. Nah, ini sebabnya Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Efesus untuk bekerja keras, menghasilkan sesuatu untuk dibagikan kepada orang lain, menjadikan kita menjadi berkat bagi banyak orang.
tentunya dengan tangan yang suci, tentunya dengan tangan yang kudus, tentunya dengan tangan yang lepas dari dosa, akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita bagikan kepada orang lain. Orang yang malas tidak punya sesuatu untuk dibagikan kepada orang lain. Dengan tangan yang kudus, dengan tangan yang suci, mengajar kita untuk berkarya lebih banyak, supaya kita tidak menjadi beban bagi banyak orang, tidak menjadi beban bagi orang lain, tidak menjadi beban bagi pemerintah, tetapi kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang dengan bekerja keras dengan tangan kita. Sehingga dengan tangan yang kudus ini kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk menjadi berkat, supaya ketika Tuhan datang, kita telah menjadi berkat bagi banyak orang dan Tuhan disenangkan dengan kehidupan kita. Yang ketiga, social distancing, menjaga jarak. Di samping untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, jaga jarak juga bermakna teologis untuk menjauhkan kita dari sumber-sumber dosa, untuk menjaga kita dari sumber dosa yang bisa membinasakan kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, mandirian yang kami kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam Efesus pasal 5 ayat yang ketiga, dikatakan di situ, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagai sepatutnya bagi orang-orang kudus. Artinya di situ, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita wajib dan harus menjaga kekudusan kita untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Yang paling penting adalah menjaga kekudusan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Adalah mereka yang suci hatinya, yang menjaga kekudusannya, supaya kita bisa melihat Tuhan. Bagaimana cara kita menjaga kekudusan kita? Di dalam Efesus pasal 5 tadi katakan, disebut saja pun jangan, yaitu kecemaran, yaitu perzinahan dan keserakahan. Disebut saja pun jangan, apalagi mendekat kepadanya sampai kita melakukan dosa itu. Mandirian yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, social distancing mengajar kita, menjauhkan kita dari sumber-sumber dosa, dan menjauhkan kita untuk kita bisa jauh daripada sumber-sumber maksiat itu. Dengan adanya social distancing yang dahulu kehidupan kita suka pergi pesta bola, suka pergi ke night club, suka gonta-ganti pasangan, suka kawin cerai. Dengan adanya social distancing itu bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya di situ bahwa social distancing menjauhkan kita dari sumber malapetaka, yaitu dosa yang ada dalam kehidupan kita. Mandirian yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, 3 hal poin penting tadi yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita ke depan. Saya yakin dan percaya, sekalipun di awal-awal menjalani ini banyak orang yang terbeban dan sangat berat
tapi bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita hari ini. Saya yakin dan percaya kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Mau atau tidak mau, kita harus menjalani kehidupan baru ini supaya kita hidup. Akhirnya saya mengucapkan selamat menjadi manusia baru dengan kehidupan baru untuk menerima berkat-berkat baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Materaikanlah firman ini dalam hati kami, supaya kami Tuhan boleh melakukannya di dalam kehidupan baru kami ke depan. Berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami, pemimpin kami, biarlah pemimpin bangsa kami dapat memerintah dengan roh takut kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan bank Mandiri, jadikan menjadi bank yang maju, sukses dan memberkati banyak orang. Berkati jajaran direksi, staf, pegawai dan keluarga besar bank Mandiri. Berikanlah kepada mereka kesehatan, panjang umur dan berkat berlimpah-limpah ada bagi mereka. Berkati Tuhan Bapak Kris, badan pengurus Kristen Katolik yang ada di Bank Mandiri. Berikan kesatuan hati supaya mereka sehat sepikir dalam menjalankan tugas-tugas Kristus di dalam Bank Mandiri khususnya, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan di Bank Mandiri. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, kami juga berdoa kiranya COVID-19 boleh cepat berlalu dari muka bumi ini, sehingga kami akan menjalani hari kami lebih sukacita lagi di dalam Kristus Yesus. Sebelum kami Tuhan berpisah, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu Mandirian yang kami kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah pandanganmu dan hatimu kepada Kristus dan terimalah berkatnya. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.